Cobaan sebenarnya Johor Darul Takzim di Liga Juara Asia akan bermula hari ini, tepatnya nanti malam ya. Kenapa cobaan sebenarnya? Karena kita tahu perlawanan pertama kemarin Guangzhou FC ini adalah bukan Guangzhou yang dulu sempat berjaya, dan itu pun adalah player bawah 22 tahun. Dan ternyata Benjamin Mora sudah memiliki strategi untuk melawan tim yang sedang on fire di K-League, yaitu Ulsan Hyundai. Dan ada player JDT juga yang akan memastikan bahwa gawang dari Johor Darul Takzim ini tak kena bolos nanti malam. Nah, detailnya seperti apa? Nanti juga ada update sedikit soal Liga Super Malaysia. Ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Seperti biasa, ini saya buat video ini selepas sholat subuh. Biasanya menanti sholat subuh. Ini aku baru saja kelar sholat subuh berjamaah di dekat rumah. Ini aku udah balik dari tempat orang tua ya. Udah balik ke rumah. Ini mau ulas sedikit soal perlawanan kedua Liga Juara Asia yang ini cukup menarik ya. Kalau kemarin JDT berjaya mengalahkan Guangzhou, mendapatkan tambahan koefisien untuk Malaysia di peringkat kumpulan, maksudnya peringkat AFC gitu ya, untuk menentukan lolos otomatis ke Liga Champion Asia ke depannya gitu, serta mendapatkan hadiah yang cukup menarik setiap perlawanan kemenangan. Nanti malam ini bukan kaleng-kaleng ya, karena lawannya adalah Ulsan Hyundai. Nah, Ulsan Hyundai ini kalau aku tengok ya di K-League nih sekarang berada di klasmen nomor 1 ya. Dari 9 kali main, 7 kali menang, 2 kali seri ya, belum pernah terkalahkan ya. Ini terpaut lumayan jauh dengan peringkat kedua Incheon dengan 18 mata ya. Jadi selisihnya 5. Pantas saja kemarin Ulsan bisa menahan imbang tim papan atas J-League yaitu Kawasaki Frontale, karena ternyata Ulsan Hyundai ini sedang berjaya di K-League ya, bukan kaleng-kaleng cuy. Makanya cukup berat untuk JDT nanti malam. Tetapi nampaknya Benjamin Mora juga sudah menganalisis terkait perlawanan Ulsan Hyundai ya, dan bukan tidak mungkin karena JDT sudah pernah mengalahkan Samsung Blue Wing, kemudian pernah juga mengalahkan Kashima Antlers ya. Jadi harapan itu ada, apalagi faktor tuan rumah tentu saja. Nah, ini dideraskan dari beharian.com ya. Mora mau pemain nomor 8 dirantai. Pengendali Johor Darul Takzim, Benjamin Mora, mengakui pemainnya akan berdepan tugas sukar apabila berdepan klub Korea Selatan Ulsan Hyundai pada aksi kedua kumpulan 1 saingan Liga Juara Asia di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri ya. Mora tanpa berselidung menganggap pertembungan menentang pendahulu Liga 1 Korea itu amat sukar untuk diterjemahkan dengan kemenangan, namun berharap faktor cuaca dapat membantu JDT mengimbangi kekuatan skuad kendalian Hong Myung-bo itu. Kami melihat aksi pertama mereka menentang Kawasaki Frontale dan mereka tampil dengan corak permainan yang tersusun dan beraksi di padang Stadium Sultan Ibrahim semestinya beri kelebihan buat mereka karena padang di sini sama quality di Korea. Apapun kami akan bersedia untuk mengharumi 90 menit perlawanan dan akan berdepan corak permainan fisikal yang bakal ditampilkan barisan pemain Ulsan Hyundai. Namun kami juga memiliki pemain yang mantap seperti Sen Lauri di posisi pertahanan dan Nakso Insa yang mampu mengimbangi corak permainan keras pasukan lawan. Mengenai barisan pemain lawan yang harus diberi tumpuan, saya perlu mengingatkan pemain JDT untuk mengawasi pemain tengah nomor 8 Jun Amano yang beraksi konsisten dan sentiasa menjana gerakan berbahaya. Selain penyerang dari Brazil, Leonardo de Souza dan 2 lagi pemain import Makosla serta Valeri Kazalvi katanya. Sementara itu, juru latih Ulsan Hyundai menyifatkan 2 penyerang JDT Beksen da Silva dan Fernando Forestieri mampu beri ancaman kepada pasukannya. Nah, bekas juru
pelatih Korea Selatan pada musim 2013-2014 yang kini membimbing Ulsan Hyundai berkata Baekhyun dilihat mampu menindakkan usaha pasukannya memburu kemenangan pertama selepas kedar seri 1-1 ketika menantang Kawasaki Frontale pada aksi pertama Jumat lalu. Baekhyun berpengalaman berhasil di Liga Korea bersama dua klub yaitu Suwon Blowing FC dan juga Busan Impact FC, dan pemain itu harus diawasi dan tidak boleh membiarkan dia bergerak bebas, malah kami juga perlu berjaga-jaga dengan kelibat Forestieri. Benteng kami perlu bersedia rapi bagi menghalangi kelibat dua pemain jadi itu yang memiliki lenggok badan yang menggelirukan ketika mengawal bola dan bijak menghidu ruang kosong untuk bertindak melakukan percobaan berbahaya. Nah, ini menarik ya, ternyata dari Ulsan Hyundai pun ini cukup memperhitungkan JDT khususnya dua player depannya yaitu Forestier dan juga Baekhyun Da Silva yang sedang on fire. Dan yang diwaspadai dari Benjamin Mora yaitu pemain tengahnya yaitu yang namanya Jun Amano, ini juga di K-League cukup berjaya dengan jaringannya sudah 4 jaringan dicetak ya musim ini, berada di papan atas mencetak jaringan terbanyak di K-League dan ini makanya kenapa Benjamin Mora cukup memadai player ini. Mungkin juga kemarin pas lawan Kawasaki Frontale player ini tampil sangat dominan gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung Saint Lowry ya soal barisan pertahanan, dan ini juga didedahkan dari harimaumalaya.com ya. Saint Lowry, kami akan pastikan tak bolos menentang Ulsan Hyundai. Pemain pertahanan Johor Darul Ta'zim Saint Lowry memberitahu bahwa beliau dan barisan pertahanan akan memastikan gawang mereka tidak dibolosi apabila menentang Ulsan Hyundai dalam perlawanan kedua kumpulan dalam saingan AFC Champions League. Tambahnya lagi, beliau terujak untuk beraksi menentang gergasi dari Korea Selatan itu dan mau buktikan bahwa JDT mampu menyaingi mereka. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Benjamin Mora pula menyuarakan keyakinan terhadap kemampuan anak buahnya dan mau menggekalkan rekor tanpa kalah JDT di Stadium Sultan Ibrahim dalam saingan Asian Champions League. Mora berkata mereka sudah punya bersedia segala kemungkinan menentang Ulsan nanti dan mereka mau terus cipta sejarah karena percaya JDT mempunyai barisan pemain yang cukup berkualiti. Nah, ini menarik ya karena apa ya? Kalau biasanya kita tengok JDT ini selalu dominan ya, entah di Liga Super, Piala FA ataupun Piala Malaysia, ditambah kemarin di laga perdana Liga Juara-Juara Asia ya. Ini akan berbeza ya, apakah ball possession yang biasa dilakukan oleh JDT ini akan tak boleh kita tengok di perlawanan nanti malam ya, karena lawannya itu bukan kaleng-kaleng ya. Ini adalah Ulsan Hyundai yang sekarang memimpin Liga Korea, salah satu liga terbaik di Asia ya, di bawah J-League, di bawah ya itulah ya. Tentu itu sangat berbeda dengan lawan-lawan yang sudah dihadapi oleh JDT sebelumnya. Nah, ini juga menunjukkan pembuktian level JDT ini seberapa ya di level Asia. Dan yang menurut aku sih peluang itu tetap ada ya, tentu karena faktor tuan rumah, kemudian faktor ya dukungan supporter ya dari bos itu juga sangat membantu ya, benar-benar dukung pemain ke-12 untuk Johor Darul Ta'zim. Kemudian juga faktor pengalaman ya, karena JDT juga pernah mengalahkan Suwon Samsung Blueing, kemudian juga pernah mengalahkan Kashima Antlers ya. Jadi kemenangan dengan tim besar Asia itu bukan hal yang baru untuk Johor Darul Ta'zim ya. Jadi ya potensi kemenangan itu ada, walaupun ya agak berat ya. Tapi ini menarik, nanti kita akan tengok cobaan sebenarnya yang akan dialami oleh Benjamin Mora nanti malam. Dan yang jelas kalau bisa raih hasil imbang ataupun menang itu akan menambah poin ya untuk Malaysia juga di peringkat AFC untuk yang lolos ke ACL ataupun AFC Cup musim depannya lagi gitu. Nah, sekali lagi menarik, dan yang paling penting juga sudah tak bingung untuk menonton pertandingannya di mana, karena ternyata salah satu TV digital RCTI digital di Indonesia juga menyiarkan perlawanan tersebut.
Nah, menarik ya, dan tak sabar ya untuk nanti malam ya. Semoga ini memang bisa menjadi kelasnya Benjamin Mora, kelasnya JDT, kelasnya TMJ untuk menunjukkan seberapa boleh JDT mendekat dengan klub-klub papan atas di Asia ya teman-teman. Nah, kira-kira menurut teman-teman seperti apa prediksinya? Tulis di kolom komentar ya. Aku belum boleh memprediksi ya, tapi mungkin skornya agak ketat ya untuk perlawanan nanti malam. Nah, kemudian aku mau update sedikit seputar Liga Super Malaysia, di mana poin Johor Darul Ta'zim akhirnya disamai oleh Kedah Darul Aman ya, yang akhirnya comeback ya selepas ketinggalan 1-0 melalui Penang FC oleh Hilal El Helwi. Akhirnya Ronald Ngah membawa Kedah pulang dengan 3 mata dengan 2 jarinya ya, 1-2 karena sekolah 1-2. Kemudian Terengganu juga akhirnya mentas dari papan bawah klasemen ya setelah mengalahkan tuan rumah Sarawak United dengan skor 0-2. Nah, gol ini dicetak oleh Kepah Serman dan juga Zuasraf Zulkifli ya di menit 90+2. Nah, ini menarik ya. Terengganu perlahan-lahan mulai meninggalkan zona bawah ya menuju ke papan tengah atau mungkin segera join di papan atas liga. Walaupun Terengganu ini baru 3 laga ya. Jadi masih ada 2 perlawanan lagi gitu untuk mengimbangi tim-tim yang lain yang sudah maksimal 5 laga. Nah, itu dulu untuk update JJS 18 April 2022. Semoga sehat-sehat semuanya, puasanya lancar, ibadahnya lancar khususnya di bulan suci Ramadan, dan kita bisa merayakan hari kemenangan di hari raya Idul Fitri nantinya. Ya, itu aja. Kalau udah salah cakap aku mohon maaf ya. Salam satu rumpun. Mungkin aku akan coba bikin video esok pagi lagi atau mungkin selepas perlawanan JDT melawan Ulsan Unit nanti malam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.